Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sejak Kang Panji kemarin menggebrak dengan mensreanya yang kemudian menjadi bahan gunjingan publik, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan kemudian layak untuk kita diskusikan. Misalkan pertanyaan yang paling sederhana, apakah Kang Panji bikin konten mensrea itu karena keresahannya sebagai pribadi atau karena frustasinya karena dia adalah anak abah yang dikalahkan? Pertanyaan pertama. Atau apakah politik bisa dijadikan bahan candaan, bisa dijadikan objek lelucon? Apakah tokoh-tokoh besar pemangku amanah di Indonesia bisa dijadikan bahan ejekan dalam pargelaran komedi? Atau pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan konten komedi di ruang publik? Misalkan apakah ejekan, pelecehan, sindiran itu bisa dibiarkan hanya gara-gara dia konteksnya adalah bercandaan? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan anak-anak tongkrongan, bukan hanya pertanyaan bapak-bapak di pos ronda, bukan hanya itu. Jadi ini sebenarnya adalah terkait dengan dasar-dasar negara dan terkait dengan bagaimana demokrasi di sebuah negara dijalankan. Jadi kita akan berbicara ini secara filosofis dan secara historis. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Pertanyaan pertama itu terlalu pribadi sehingga kita tidak usah membahasnya. Tetapi pertanyaan kedua, apakah masalah politik sah dan secara etis boleh untuk dijadikan bahan candaan dalam pargelaran komedi? Maka jawabannya itu adalah boleh, harus, dan bahkan niscaya. Jadi yang menjadi komedi itu, yang menjadi objek komedi memang harus berhubungan dengan politik. Kenapa seperti itu? Kita lihat latar sejarahnya. Jadi begini Baraya, di Yunani kuno di zaman dulu ada dua jenis pargelaran. Yang pertama itu adalah komedi dan yang kedua itu adalah tragedi. Tragedi biasanya menjadi santapan kaum bangsawan. Sedangkan komedi itu dipaparkan lebih inklusif, terbuka untuk umum karena ini biasanya berbicara tentang realitas dalam masyarakat. Itu poinnya. Dan kemudian mari kita tunjukkan beberapa kriteria dari komedi. Yang pertama, membicarakan realitas yang terjadi pada masyarakat kecil non-bangsawan. Ini histori komedi ya. Kemudian yang kedua, pargelarannya terbuka dan inklusif. Kemudian karena membicarakan realitas masyarakat yang miskin, maka keabsurdan itu otomatis menjadi topik. Karena realitas masyarakat miskin itu kan absurd. Dan karena itulah maka komedi itu akan menceritakan secara otomatis hal-hal yang absurd. Dan karena realitas masyarakat miskin itu adalah absurd, maka komedi itu menjadi lucu gitu. Jadi kita tuh jangan bayangkan bahwa komedi itu pasti lucu. Kita tuh harus membayangkan bahwa kenapa komedi itu lucu? Karena dia menceritakan tentang realitas masyarakat miskin. Realitas masyarakat non-bangsawan yang biasanya emang absurd. Dan dari situlah muncul kelucuannya. Jadi dalam hal ini kita harus memahami bahwa komedi itu gak sama dengan lawakan, gak sama dengan humor. Ya memang sama-sama bikin gelak tawa, tetapi gelak tawa yang dimaksud dalam sejarah komedi kuno itu adalah bahwa dia menceritakan realitas masyarakat yang absurd. Dan karena itu absurd, maka dia menjadi lucu, begitu ya. Nah, karena ia membicarakan realitas masyarakat yang absurd, maka ujungnya pasti kritikan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara, sebagai pengayom bangsa. Jadi, kalau amanah bagi pemerintah adalah mengayomi rakyatnya, tetapi kemudian rakyatnya hidup dalam kelaparan, kemiskinan, ketidakberdayaan, dan bahkan ada dalam tengah-tengah ketakutan dan kesengsaraan, maka siapapun yang menceritakan penderitaan rakyat pasti akan mengarahkan kejelekan itu pada pemerintah. Itu logikanya kan? Logikanya seperti itu. Maka dalam hal ini komedi itu pasti menyinggung, menyeret nama pemerintah. Dan berikutnya, karena komedi itu menjadi sarana pemberontakan ide rakyat dan itu menjadi terlalu berbahaya di masa lalu karena pasti mengkritik pemerintah, maka salah satu karakteristik dari pargelaran komedi itu adalah penuh dengan kiasan, metafor, satir, sarkas, berbagai kata-kata yang bersayap, penuh konotasi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang namanya komedi. Jadi, kalau Baraya menemukan ada komedian yang tidak menyinggung masalah-masalah politik,
itu sebenarnya secara historis dia bukan komedian, tapi dia adalah pelawak. Begitupun sebaliknya, kalau Baraya menemukan ada komedian kayak Kang Panji gitu, yang kontennya tuh politik aja terus, maka dialah sesungguhnya yang komedian. Begitu. Sekali lagi ya, bukan berbicara dalam konteks definisi komedi zaman sekarang, tetapi kita melihat latar masa lalunya. Begitu. Nah, kalau kita ambil dalam bentuk contoh, kurang lebihnya adalah seperti ini ya. Saya bercerita. Kemarin, Baraya, di Konoha ada kejadian yang cukup unik. Ada seorang bapak-bapak yang punya tanah luas, cukup luas di pinggir jalan, 1 hektar lah. Tapi tanah itu tuh bukan jadi lahan usaha, tanah itu tuh malah dijual sampai dia mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Yang lebih anehnya lagi adalah uang 1 miliar rupiah itu justru bukan buat modal pula, tapi dipakai untuk nyogok agar anaknya bisa jadi tentara. Gaji tentara itu kan 5 juta rupiah sebulan, itu sudah dapat tunjangan, sudah dapat ini itu, ya sekitar 5 jutaan. Gimana ceritanya kita nyogok 1 miliar hanya untuk dapat gaji bulanan 5 juta? Kan nggak kepikiran. Tapi kata si bapak itu mengatakan, ya karena jadi tentara itu basah. Nah, jadi tujuan jadi tentara itu bukan jadi abdi negara, bukan jadi pembela bangsa, bukan untuk mempertahankan harga diri bangsa, bukan untuk mempertahankan keamanan rakyat dan sebagainya, bukan. Tapi agar bisa korupsi. Jadi di sebuah negara yang sangat religius, bapak-bapak melakukan double kejahatan. Dia nyogok dengan itikad agar anaknya jadi koruptor. Nah, coba itu realitas. Itu ciri, itu contoh komedi ya. Itu realitas kan? Itu realistis kan? Itu beneran kan? Itu kejadiannya di Indonesia beneran seperti itu, ada yang begitu. Tapi bahwa saya sebagai pencerita itu menyebut di Konoha, yang berarti itu adalah sindiran, karena saya tidak berani ngomong peristiwa yang terjadi di Indonesia, maka itu benar-benar genap memenuhi kriteria sebagai komedi. Menceritakan realitas, tapi realitas itu absurd, dan karena itu dia lucu, tapi disampaikan dengan begitu banyak satir dan kiasan-kiasan untuk bisa menjaga dirinya, menjaga keamanan dirinya dari kemungkinan tuntutan dari pemerintah. Karena ketika dia menceritakan kasus itu, dia sebenarnya sedang menuding aparat-aparat tentara di Indonesia tukang korupsi. Gitu kan sebenarnya. Nah, itu cerita panjangnya itu begitu. Dia berbicaranya realitas, tapi langsung nyambung kritik pada otoritas. Dan di sisi lain, dia menyembunyikan ceritanya itu dengan begitu banyak satir. Nah, itulah karakteristik dari komedi. Maka dari sinilah kita harus menghimbau pada pemerintah, pada rakyat, pada pemegang otoritas siapapun, Kang Panji dan teman-teman sejawatnya itu jangan pernah dibungkam, jangan pernah dihentikan. Karena apa? Karena ia adalah barometer tentang keamanan dan demokratisasi di Indonesia. Jadi gini sederhananya Baraya, kalau para komedian itu berbicara, menceritakan tentang realitas, tetapi satirnya sangat intensif, majasnya, metaforanya, alegorinya sangat intensif, maka itu mengindikasikan bahwa rakyat merasa terancam oleh negaranya sendiri. Tetapi ketika ada komedian yang menceritakan blak-blakan, terbuka secara langsung dan tidak diapa-apakan, maka itu menunjukkan bahwa rakyat percaya pada pemerintahnya. Jadi kejadian Kang Panji kemarin misalkan yang akhirnya dilaporkan oleh berbagai pihak dan kemudian memunculkan kontroversi, ada yang saya mendukung, saya membela, saya mengkritik, saya menjelekkan dan lain sebagainya, itu tuh justru mengindikasikan bahwa Indonesia tuh nggak baik-baik saja. Ketidakamanan, rasa ketidaknyamanan rakyat, rasa takut dan frustasi masyarakat terhadap pemerintahnya itu sangat besar. Karena apa? Karena apa yang menjadi keresahannya harus dituturkan justru dengan bahasa yang sangat-sangat bersayap. Kalau bahasanya mentok sedikit kayak Kang Panji, itu justru langsung dipermasalahkan. Nah, itu masalahnya. Jadi lagi-lagi komedi dalam konteks ini harus dipelihara karena dia menjadi indikasi apakah sebuah negara itu memang aman untuk rakyatnya atau tidak. Gitu, Baraya. Nah, tapi kan itu hanya terjadi di Yunani kuno. Kenapa kita pakai di zaman sekarang?
Ya, nama komedi itu dari Yunani kuno, sehingga kita memang harus membahasnya dari sejarah Yunani kuno. Tetapi kalau Baraya mau melihat secara lebih holistik, terbuka, dan fleksibel, maka konsep komedi itu bukan hanya milik bagi orang-orang Yunani, orang-orang Barat, tetapi bahkan di seluruh wilayah Nusantara saya pikir ada seni pargelaran yang semodel dengan komedinya Yunani. Misal ya, orang Jawa, khususnya orang Jawa, ya orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur gitu ya. Mereka tuh kan punya seni-seni pargelaran, ada ketoprak, ada ludruk, ada wayang orang, ya ada wayang kulit dan wayang-wayang yang lainnya dan sebagainya. Coba lihat, ludruk itu gak punya punakawan karena emang sejatinya emang buat lucu-lucuan sepenuhnya, itu komedi di situ, dan ada membahas tentang realitas sosial, dan realitas sosial itu pasti mengkritik pemerintah, iya kan? Tapi kemudian kita pindah pada pertunjukan yang lebih formal, wayang orang itu jauh lebih formal. Nah, tetapi di situ kemudian disisipkan para punakawan. Tahu kan Baraya kayak Gareng, Semar gitu ya, atau di Jawa Barat mah ada Cepot, itu kan punakawan, tokoh-tokoh yang sejatinya tuh tidak pernah ada dalam naskah aslinya, dalam cerita aslinya, tetapi kemudian dia dihadirkan di tengah cerita para raja, di tengah cerita para dewa. Tokoh-tokoh itu muncul, biasanya digambarkan dengan perilaku yang aneh, yang absurd, dan kemudian kadang-kadang juga dengan cacat fisik tertentu. Dan itu adalah karakteristik simbolisasi dari kondisi masyarakat. Jadi masyarakat di tengah-tengah cerita para raja. Dan coba Baraya perhatikan di wayang orang gitu ya, wayang kulit, atau ya kadang-kadang juga ketoprak gitu. Itu para punakawan itu melakukan kritik terbuka pada para kesatria, pada para bangsawan, bahkan para dewa. Mereka tuh ditertawakan dan dijadikan objek ketertawaan para penonton. Itu kan kerjaan para punakawan tuh di situ gitu. Dan itu ada di seni pargelaran Jawa. Jadi maksudnya komedi dalam definisi yang kita bahas yang menyinggung masalah politik dan sebagainya itu bukan hanya monopoli orang Yunani, orang Jawa pun punya mekanismenya, punya komedinya. Nah, mereka membuat komedi itu dengan sebuah paradoks, dengan polarisasi, dengan kontradiksi, di mana ada raja-raja besar yang digambarkan begitu seriusnya, kemudian ada rakyat jelata yang mentertawakan penderitaannya sendiri, yang dengan demikian juga pasti menghujat otoritas para dewa, menghujat otoritas para pendeta, para kesatria dan raja-raja. Iya kan? Iya, harus diakui itu seperti itu. Komedi itu gitu. Atau orang Sunda lah ya, orang Sunda tuh punya kabayan. Kabayan itu sebenarnya tidak memiliki cerita khusus, tidak memiliki cerita otentik gitu. Jadi semuanya bisa dikaitkan dengan kabayan. Tapi yang jelas kabayan itu punya karakteristik yang khas. Dia tuh pemalas, tapi dalam tanda kutip cerdas, out of the box gitu. Nah, apa yang sering dikatakannya, apa yang sering dipikirkannya, yang kemudian disampaikan dalam berbagai pargelaran adalah kritik terhadap otoritas-otoritas. Kan biasanya kabayan itu dibenturkannya tuh dengan mertuanya. Dengan mertuanya. Nah, si mertuanya itu kan melambangkan otoritas, otoritas agama, melambangkan otoritas politik, melambangkan otoritas sosial, di mana dia yang punya peraturan, di mana dia yang punya status quo, bahwa dia tidak boleh dibantah, dia sudah tua, dia sudah sepuh, dia sudah berpengalaman dan sudah bijaksana dan sebagainya. Lalu muncul kabayan, orang pemalas yang tidak punya pilihan, yang hidupnya luntang-lantung tanpa kerjaan, tapi dia berpikir bebas, free thinker. Jadi apapun yang dia katakan itu nampaknya berseberangan dengan apa yang menjadi otoritas dari si abah, dari mertuanya itu. Nah, ini kan lawakan-lawakan yang menegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang realitas rakyat, kita pasti akan menghujat para politikus jahat. Saya tidak berkesempatan sampai sejauh ini untuk melacak seni pergelaran di seluruh wilayah Nusantara, tapi saya percaya bahwa cerita-cerita yang bersinggungan atau semisal dengan kabayan dan atau seni pergelaran ketoprak dan wayang orang itu juga ada banyak di wilayah Nusantara. Yang intinya adalah bahwa komedi itu adalah untuk mentertawakan rakyat jelata. Bahwa komedi itu secara niscaya akan menjadi kritik sosial terhadap para penguasa. Dan sekali lagi dari itu semua, mohon jangan ditekan
Silakan, mohon jangan dibungkam, karena tepat disitulah kita bisa mengetahui sehat atau tidak sehatnya sebuah negara. Pemerintah, Pak Prabowo dan teman-teman tidak usah menyewa begitu banyak ilmuwan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Indonesia pada pemerintah. Tidak usah, cukup lihat komedi. Semakin dia penuh satir, semakin dia penuh istilah-istilah pengalihan yang namanya Konoha, yang namanya Wakanda, yang namanya negara 78 dan sebagainya, semakin besar kebencian dan rasa takut masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi semakin lugasnya mereka dan semakin bebasnya mereka untuk mengekspresikan kekesalan mereka, maka semakin demokrasilah sebuah negara dan semakin menunjukkan bahwa rakyat tidak takut dan rakyat percaya pada penguasanya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.